kayaknya perjalanan Om kan banyak banget menginspirasi orang ya, terutama kami lah, kita nggak usah bilang orang, tapi aku sangat terinspirasi sekali tentang, wah ini satu orang dia sendirian bisa keliling dunia, ke luar negeri kan kita nggak punya bayangan tuh. Nah kita pengen berbagi, sharing informasi nih buat penonton Road Trip Indonesia itu. Kalau mau melakukan hal seperti yang Om lakukan, mungkin nanti berbeda perjalanannya, kisahnya juga akan berbeda, tapi paling tidak persiapannya itu apa aja sih dulu Om? Atau, kalau soal persiapan itu saya nggak mau ngomong dulu mengenai materialnya, yaitu kita meraih tanggung jawab dan obligasi. Di dalam hidup itu kan kita punya yang namanya responsible dan obligation. Nah pertama responsible kita itu apa? Ya kalau kita dari umur muda ya kita harus punya responsible bahwa kita harus bisa membangun perusahaan, bisa kerja, bisa punya anak, bisa membesarkan anak, bisa sekolahkan anak. Nah nanti kalau anak pun sudah jadi kita harus punya obligasi. Obligasi itu pengarahan. Kayak seperti kalau di Indonesia khususnya itu biasanya kalau orang-orang ketimuran itu obligasi ya nanti memberikan apa yang sudah kita lakukan diberikan ke anaknya. Misalnya kantornya biar anaknya nerusin kalau mau. Apanya pokoknya itu semua. Kalau itu sudah dilengkapkan kita ada yang namanya retired kan. Kalau untuk saya retired itu adalah sesuatu yang nol lagi karena kita harus hidup baru lagi buat saya. Bukan retired itu berarti gua sudah selesai, saya tinggal menikmatin, minum kopi tiap hari, jalan-jalan sama istri, gandeng tangan ke mall ataupun sama-sama, itu bukan itu. Harus membuat satu progres lagi di mana itu harus bisa menghasilkan lagi. Nah, yang paling gampang yaitu apa? Memberi contoh ke orang. Kebaikan, kesulitannya apa. Jadi itu yang namanya inspirasi. Kita nggak mungkin dong memproduksi sesuatu lagi di dalam perjalanan. Ini kalau dengan catatan kalau sudah usia retired ya. Tapi kalau masih muda itu bisa. Cuman kalau you tanya saya pribadi, terus terang aja yang saya lakukan itu setelah clearing around the world ataupun overland ini setelah saya retired. Saya tidak melakukan sebelumnya. Cuman tipis-tipis aja ke Bali, ke Lombok. Gitu. Liburan aja. Ya, liburan itu harus karena memang supaya jangan lupa sama alam lah gitu. Nah, sekarang completely down dah. Dan saya melepas semua perusahaan itu dalam posisi perusahaan itu masih bagus, lagi jalan kasih. Jangan lagi bangkrut anaknya suruh itu nyiksa. Nah, tapi harus di-cut. Saya cut umur 59. Terus sekarang saya 68 kan, ya hampir 10 tahun yang lalu saya cut. Cut itu berarti apa? This is mine. This is waktu ini punya saya. Itu persiapan di dalam itu. Nah, kalau persiapan di dalam kendaraan, nah kita mau kemana dulu? Karena di dunia ini dibagi belahan dunia. Itu ada yang 4 musim, ada yang cuma 2 musim. Malah orang bilang seperti Indonesia cuma 2 musim, hot and hotter, panas dan panas banget. Ya joknya gitulah, hujan lah maksudnya, panas dan hujan. Ada lagi yang memang winter segala. Nah, mobil yang memang dibuat di Indonesia itu hanya mobil disiapkan untuk daerah tropis. Kalau kita mau ngomong detail nih. Jadi pada waktu kamu nanti sampai Rusia yang -10, saya juga nggak tahu harus diapain tuh mobil gitu. Yang jelas wiper aja cek putus sekringnya. Karena nggak kuat. Resisternya nggak kuat. Powerindo juga gitu, bunyi kik macet putus sekringnya. Waduh. Kayak gitu-gitu loh. Nah, jadi tapi kan itu winter kan nggak seluruh tahun, cuman sewaktu-waktu. Nah, itu kita harus jaga. Kalau bisa nggak usah buka jendela. Giliran nanti sekringnya putus, you masih di jalan Trans Siberia nggak bisa ditutup, bisa mati kaku kita. Lah kayak gitu-gitu itu nanti akan otomatis akan itu. Jadi mobil itu harus disiapkan kalau bisa sesimpel mungkin. Yang tadi saya bilang manual intinya, hand call-nya. Personelnya manual, gitu ya? Ya, jadi nggak ada bilang listriknya macet, nggak ada. Kayak gitu-gitu. Terus apalagi ya, kita jangan terlalu bawa yang macam-macam elektronik, karena elektronik itu nanti akan mengganggu ke perjalanan kita. Jadi mobilnya jangan yang common rail. Common rail itu yang pakai ECU. Karena kembali lagi itu kalau ECU itu kita mobil ini didesain di Indonesia tapi dipakainya di negara yang 4 musim. Saya nggak tahu ECU-nya apa, nanti takut-takut nggak bisa starter pagi-pagi. Karena nggak ada device yang untuk manasin misalnya. Kan solarnya mesti dipanasin.
Itu pun juga ada line tuh. Solar itu kalau winter mesti lewat ke tube-nya itu dapat pemanas. Jadi solar kalau nggak panas nggak bisa hidup. Iya. Gitu loh, kayak gitu-gitu. Nah itu harus disiapkan. Makanya saya tanya dulu mau kemana kita. Nah kalau kita mau ke Asia tuh simple lah. Tapi ya itu persiapannya itu kendaraan harus yang simple, yang komersil dan mereknya yang beken. Saya nggak mau nyebut merek apa yang beken, tapi you tahu sendiri. Yang workshopnya banyak di mana-mana. Itu bisa di browsing. Ya. Ini merek ini ada nggak di negara ini, merek ini ada nggak di negara ini gitu. Nah itu satu. Kedua, kita harus bawa spare part. Spare part ini kan beberapa macam. Ada yang mechanical part, ada yang electronic part. Itu kita bawa yang electronic part paling enteng, bolam, sekring, yang kecil-kecil gitulah ya. Tapi kalau sampai gearbox segala macam itu, you boleh beli tapi simpen di rumah. Anytime you problem suruh DHL kirim, emergency. Ini pengalaman saya, plat kopling sama itu saya bawa keliling Rusia, mobilnya berat. Berat, ya betul. Nah, jadi yang part simple. Jadi saya tadi bilang kalau punya uang, ya kita ini lebih baik dibeliin barang yang bakal kepake di mobil lu. Jadi anytime mogok lu tinggal orang rumah. Tolong dong kirim dong itu. Benar. As, perlu as. Nggak perlu dibawa semua gitu. Jangan, nanti gini. Iya benar. Kita juga pengalaman. Kosnya gitu. Nah itu kayak gitu-gitu. Jadi kita kalau memang udah fokus, mobilnya udah oke, ya udah dibangun yang senyaman mungkin. Nah itu mobil kuncinya kalau bisa jangan bodinya itu jangan lebih dari 600 kilo. Body. Kalau orang sini saya lihat tuh ya kalau bangun bisa 1 ton. Iya, iya. Problem nanti. Iya, iya. Kalau di Mongolia apa ambles semua nanti. Kedua juga minyaknya boros. Seenteng mungkin. Pakai rangkanya kalau bisa teman-teman ini nanti pakai rangka jangan pakai hollow steel tapi hollow aluminium. Memang si tukang suruh ngelas aluminium nggak bisa, jadi dia bilang Pak kuatan steel, aluminium. Pesawat terbang dari aluminium nggak pakai besi, itu kuat banget aluminiumnya. Lebih ringan deh ya. Ringan, kuncinya di situ. Nah kedua, di dunia ini kan ada beberapa macam tujuan. Ada yang kamu mau enjoy-nya outdoor, yaitu di luar mobil, atau kamu mau enjoy-nya di dalam mobil. Tahun misalnya. Nggak, di dalam mobil. Contohnya apa? Di pantai yang anginnya lebat, di Patagonia yang anginnya gila. Nggak mungkin kamu masak di luar, piringnya terbang semua. Tapi di depan Patagonia bagus. Nah, kan mau nggak mau kamu di dalam mobil sambil ngopi, tapi bisa lihat, gitu kan? Berarti itu bisa dibikin dua. Yang bisa kamu keluar, jadi di dalam. Nah, kalau di Maroko kamu nggak mungkin ngopi di dalam keringetan, gitu. Ya di luar, kan di padang pasir gitu. Jadi mobil itu harus common use. Jadi yang saya bilang tadi, mobilnya harus 4x4 manual, di belakang dibikin box aja, dan jangan kelihatan mewah itu mobil, karena nanti kita akan kendalanya adalah robbery. Kamu pasti orang kalau mobilnya mewah, apalagi mobil-mobil yang baru, ya yang baru keluar 2 tahun umurnya, aduh nanti diincar orang pasti. Diincar apalagi nanti di daerah yang setir kanan. Kalau yang daerah setir kiri masih, gua beli ini nggak bisa jual, ntar kan setir kiri kan. Nah pakainya apa? Pakai ya itu yang semacam ya kalau saya mau nyebut merek misalnya Bandera, Highland, yang mobil-mobil yang jadul-jadul, jadul-jadul tapi kuat. Dan itu kita bisa siapkan mobil itu gampang gitu loh. Pakai solar jelek pun jalan gitu loh. Nah itu kalau itu basic gitu. Nah terus mengenai apalagi ya bawaan kita itu yang saya selalu ngomong, bolak-balik saya ngomong, kamu prepare yang what you need, bukan want. Kita pertama want, ember dibawa, sepatu dibawa, nanti skateboard dibawa. Iya selalu perempuan gitu, bawa tisu banyak. Yang need aja udah minim. Wong you kepepet tisu ke Alfamart bisa. Gitu. Yang need. Nah, terus ada 2 barang yang memang itu dipakai tidak rutin. Itu taruh di box di luar. You harus bikin box di luar. Misalnya tisu, kelebihan tisu, atau ada sarung bantal atau apa yang kira-kira itu nggak dipakai tiap hari. Jadi luar lah, sepatu untuk ini kayak di pantai. Sini orang pakai kotak peluru kayak gitu ya. Iya, tapi jangan pakai plastik kalau bisa yang aluminium case. Aluminium case. Semua pokoknya aluminium. Kalau kita udah bicara overland jangan bicara bersih.
kecuali bullbar ya, sama buat bracketnya winch ya. Semua pakai ini aluminium. Jangan plastik. Kalau plastik dipecah orang nanti kalau untuk luar. Aluminium case. Ya itu kayak gitu-gitu. Nah terus mobil itu kan akan enak kalau mobil itu normal temperaturnya. Ya radiator harus diperhatiin. Nah kalau saya ada beberapa yang mobil-mobil saya radiatornya saya ganti custom. Saya tambahin 1 play. Jadi misalnya itu isinya 8 liter, bikin aja yang bisa isi 9 liter. Misalnya 3 play, tak kasih 4 play gitu loh. Bikin custom. Itu ada tuh. Supaya apa tuh? Supaya airnya volumenya banyak. Oke. Nggak cukup cuma disembur aja. Sembur pakai fan ya. Tapi kalau bisa, kalau masih ada space-nya, playnya tambahin supaya tebel. Itu bisa ya? Bisa, makanya dilihat itu, space-nya itu antara itu sama ada. Kalau itu kan tambahnya mungkin 2 cm, tambahin 1 space. Oh maksudnya ada bengkel yang bisa terima bikin? Ada nanti saya kasih alamatnya nanti, boleh, itu teleponnya, khusus untuk bikin radiator. Nah itu satu. Kedua, dia harus bikin tangki ekstra, karena kalau sudah masuk ke, misalnya kita bicara, ya ini kebetulan di Amerika Selatan itu titik itu bisa 300-400 kilo nggak ada pompa bensin. Wih. Nah, tapi di Indonesia untungnya di pinggir pantai, jadi bisa minta sama nelayan. Nelayan itu menolong kita loh. Kalau kita lagi nggak punya pompa bensin, lu bisa mepet ke pantai, ya lebih mahal dikit, kita bisa beli gitu. Tapi kalau mobil common rail, kasih kapal punya solar, bisa ecunya bisa mogok. Betul. Itu salah satunya kayak gitu loh. Terus apalagi ya? Tangki tadi udah, tangki air. Nah tergantung kalian mau mandinya di mana. Mau mandi di site, ya tadi saya udah nyoba, saya bawa air, tapi kasihan mobilnya. Jadi saya sistemnya saya pengennya ini mau saya rubah. Saya mau mandi pada waktu nanti pas di hutannya aja saya bawa air. Tapi untuk antara point to point saya kosongin. Nah itu 2 macam, ada yang gravitasi, ditaruh di atas, turun airnya, atau pakai pump, pakai listrik. Di bawah taruhnya? Taruhnya bawah. Itu. Terus ada lagi mengenai electrical sourcing. Itu ada yang namanya aki untuk mobil. Itu kalau bisa kasih 2. Karena diesel itu perlu CCA itu crank ampernya tinggi. Ya, itu nyentater harus tinggi. Sereng kalau bensin enggak, itu 2. Plus satu lagi aki yang lithium yang buat solar panel. Nah, solar panel ini kalau kita masukin konverter itu pakai lampu, pakai apa itu 8 jam, 10 jam nggak akan tekor. Aki mobilnya tetap nggak tekor. Dan aki mobil harus ada cut off-nya. Karena begitu kamu kecelakaan, guling gitu kan, nomor 1 yang kamu pegang cut off, lepas dulu. Jadi kalau ada kabel kekencan nggak kebakar tuh mobil. Cut off, safety gitu. Baru kita pecah kaca, kita keluar. Kayak gitu-gitu. Nah, jadi yang disiapkan itu barang-barang yang kita butuhkan, yaitu tadi aki, tank bensinnya harus double, ya toolkit harus mutlak itu toolkit, dan toolkitnya harus gampang terjangkau. Sebab kamu di remote area, kamu mau pecah ban, kamu mesti nurunin koper semua, repot. Kalau saya di bumper, bumper belakang nggak usah, mobil nggak usah dibuka pun, bumpernya saya buka isi toolkit semua. Eksternal, karena toolkit bukan, kalau panci kan internal, buat di dalam. Kalau toolkit kan nggak mungkin dipakai di dalam, kan luar kan, ya taruhlah di luar. Gabung sama ban, dongkrak, toolkit, ban itu kalau bisa di luar. Jadi dalam itu nggak kotor. Nanti habis turunin ban tangan kotor, balikin dongkrak, buka kopernya hitam semua. Gitu. Nah, kalau kita sudah berhari-hari gitu, kita nggak perlu bawa koper, bawa soft bag. Karena soft bag itu bisa digantung di mana-mana. Jadi kita nggak mikirin fashion lagi. Kita nggak usah mikirin fashion, kita nggak perlu bermerek, kita nggak perlu gengsi, nggak perlu dikatain orang. Fungsi mobilnya belel nggak apa-apa. Kalau perlu mobilnya dibikin yang modelnya kayak apalah, pokoknya yang orang nggak nafsu. Buat menghindari kejahatan. Menghindari kejahatan. Wiper harus bawa blade-nya. Ada beberapa yang nyolong wiper, kurang ajar. Nah, repot kalau kita dicolong wipernya lagi hujan bagaimana? Ya pakai tembakau paling. Pakai rokok itu kan nggak mau. Kalau nggak pakai shampoo. Dalamnya kalau ngembun kasih shampoo bubuk atau shampoo itu. Nggak ngembun lagi. Kalau AC mati itu kasih shampoo.
Jadi nggak bisa ngembun kalau ada yang sampo. bubuk itu, sampo bubuk atau sampo biasa? Sampo kita biasa pakai? nggak apa-apa, yang diolesin aja di kaca dalam ya. Oh, kaca dalam. Kaca dalam karena kalau kamu napas kan embun kalau nggak ada AC. Di luar kan dingin. Nah itu kalau kacanya ada shampoo-nya dalamnya nggak embun. Oke, oke. Ya kalau radiator bocor, saya udah kalau bocornya nggak gede, radiator ya pakai pisang kelutuk yang ada bijinya tahu kan? Itu kamu pisang batu, kamu yang mentah hijau itu sama kulit-kulitnya gepek sampai lengket kayak dodol, itu jadi plastik steel nanti. Itu kayak plastik steel. Kalau minyak kan pakai sabun, udah tahu lah. Kalau tank bocor pakainya sabun, dikecek. Iya, Sabun yang murah, batang. Nah, kalau radiator bocor pakai itu. Tapi kalau emergensi aja, kalau untuk kelamaan enggak. Saya pernah waktu itu mobil tua ya. Fan belt putus pakai stocking. Itu kuat loh stocking. Stockingnya cewek itu. Itu kalau kamu gulung begini buat fan belt kuat. Sementara ya. Iya. Gitu. Ya itu kayak begitu-begitu kita mesti. Ya pokoknya mobilnya basicnya manual semua. Manual semua. Oke, itu dari mobil Om. Terus kalau persyaratan dari dokumen-dokumen itu kalau kita keluar tuh apa aja Dokumen itu gini, pertama kita beli mobil, jangan terus mobil murah, suratnya dicek dulu, nomor rangka, nomor mesin, sama STNK. STNK bisa dibalik nama you nggak? Nanti kalau atas nama PT, PT-nya nggak bisa pelepasan, karena kan kita mau cari mobil yang ini agak, ceritanya nih. PT-nya nggak mau lepas kan nggak bisa balik nama you. Kalau nggak bisa nama you, karnenya gimana? Nah, karena gini loh, Karena itu apa Om? Karne itu adalah salah satu kayak sertifikat, itu karne de passe, itu yang mengeluarkan de passes itu yang mengeluarkan Prancis. Itu untuk dunia. Tapi kita bisa ngambil melalui perkumpulan otomotif di sini melalui IMI. Jadi kita ke IMI untuk mengeluarkan karne itu. Mungkin bisa dibilang kayak paspor mobil ya gitu Paspor mobil. Nah, itu karne de passe itu di dalamnya ada warna mobil, CC, merek, buatan, apa komplit, termasuk nama you lengkap, expirednya biasanya 2 tahun. Nah, karena itu isinya ada buku, ada halamannya banyak, itu terdiri atas tiga susun gini. Pertama kita masuk, diisi semua nih merek mobil, apa. Satu ditinggal, yang ini yang paling bawah diambil sama custom. Nanti yang ini kita pada waktu keluar, ini kan waktu masuk diambil, nanti ini dikasih ya pada waktu keluar. Yang ini buat kita punya pegangan. Nanti itu yang setiap masuk ke sebuah tergantung negaranya. Thailand begitu, ASEAN begitu. Tapi kalau di South America, karena ini nggak berlaku. Kenapa? Begitu masuk dia bikin bahasa dia, karena kan bahasa Prancis. Dia nggak mau Inggris, ada Inggrisnya, tapi dia nggak mau lihat, bikin. Nah ini kita simpan sebagai kayak karne. Ini ada validity-nya 30 hari atau 90 hari. Nanti begitu keluar lu kasih. Ya kan? Kasih, lu keluar kan? Waktu keluar kan ada namanya no man land. Itu selalu kalau masuk pasti ada yang free land kan? Nah, kan masuk lagi negara berikutnya. Itu harus berhenti minta lagi. Untuk yang baru, tapi udah yang ngeluarkan dari Argentina ke Chili. Nanti Chili ke Uruguay, Uruguay ke Brazil. Terus ke Bolivia, ke Peru, Kolombia gitu akan terus gitu. Tanpa karne sebagian di situ, tapi tetap karne dibawa anytime bisa. Nah itu satu. Kedua, kita punya SIM itu sebetulnya sudah internasional. Jadi kalau lu pakai SIM internasional ya bawa aja yang buku-buku itu. Tapi mereka bingung, itu kan ada bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Inggris, mereka bingung lihatnya. Mereka malah prefer ada foto kita. Tulisan, nah kebetulan B, saya kan B ya, B terus apa-apa nomornya, itu nggak apa-apa, SIM. Nah yang penting lagi itu asuransi. You harus ada asuransi, kalau enggak bisa ditangkap polisi. Itu ngurusnya di mana? Nah urusnya online, negaranya ditentukan dulu mau kemana. Itu tiap negara juga? Iya, kayak saya sekarang nih dari Brasil kemana-kemana, saya langsung cari company yang meng-cover itu negara. Saya bayarnya kalau nggak salah $90 itu untuk 4 bulan atau berapa, macam-macam. Eropa paling mahal, $300 6 bulan. Tapi cover ke Eropa Barat, Eropa Timur kadang-kadang sebagian ke cover. Tapi itu penting, sebab kalau lu nggak ada asuransi itu, ketangkep polisi, nggak ada insuransinya, didenda, bisa ditahan mobil. Karena itu sebetulnya asuransi itu dia berpikirnya gini, kamu kan setir kiri, setir kanan. Kamu kalau nabrak orang ini yang bayar siapa?
Nah, kalau nggak ada asuransi, nggak boleh jalan. Berarti lu nanti kalau kecelakaan, ntar rakyat gua lu tabrak, lu nggak ganti lagi. Ya mungkin kayak kira-kira aja kayak gitulah. Nah, kalau misalnya gini Om, Asuransi. kita mau nyebrang nih awal-awal nih dari Jakarta, katakanlah kita ke Malaysia. Itu berarti tinggal nyebrang aja atau ada yang harus diurus dulu? Enggak, kalau keluar dari custom sini kan kita mesti ada karne keluar. Iya, Mobilnya mau diapain? Iya, karena udah ada. Karne udah ada. Nah, karne ini untuk minta kita harus kasih jaminan ke kantor IMI 30%. Kalau nggak salah 30% daripada value yang kita declare. Kalau 100 juta ya 30 juta gitulah. Itu nggak hilang uang, itu uang hold. Kalau mobilnya nggak balik ya itu mungkin diminta sama karne yang mengeluarkan karne bahwa lu ekspor, berarti kan mobil itu diekspor, hilang. Gitu. Nah, nanti kalau sudah dapat booking kapal itu tiap minggu ada. Tiap minggu ada? Nah, jadi kalau meleset hari ini, wah mobilku AC-nya belum dingin nih, ya udah nggak apa-apa, ikut hari Kamis. Hari Kamis belum bisa, ikut lagi. Cuman per hari harganya bisa naik turun tergantung available kontainernya. Itu dari mana ke mana tuh? Dari Jakarta Port Klang. Itu Bagus. sehari sampai 2 hari lah. Lu kirim Senin, Rabu udah sampai. Cepet itu. Berapa Om biayanya? Masih ingat nggak? Wah, waktu itu kalau nggak salah saya 40 feet itu berdua sama Pak Sani itu waktu itu 2 mobil tuh? 2 mobil sekaligus ya. 30 juta. 30 juta. Oke. Tapi 2 mobil ya. Kalau 1 mobil saya nggak tahu. Waktu belum pandemi loh. Saya sekarang hari ini nggak tahu berapa. Yuk cek aja ke teman-teman Pak Tri, tahu itu. Cek. Nah, Om bilang kan lebih baik dari Jakarta daripada Dumai. Kan Karena bisa apa? juga dari Dumai Om. Dumai bisa, Dumai. Cuman Dumai itu nggak frequent, dia naik Roro mobilnya. Dan itu mesti nunggu lama karena nggak tiap hari. 6 jam itu naik ferry gitu. Terus turunnya di Malaka. Malaka itu udah di bawahnya Kuala Lumpur. Nah, lu bisa ke Johor, Singapura dulu kalau mau bisa. Kalau nggak, kalau saya waktu itu mau cepet, karena saya kan eksplornya mau ke China kan. Kalau you mau dari Singapura ya, you nyantai aja ke Brunei. Kok Brunei kemana? Ke Malaka. Jadi lewat Dumai. Sorry, lewat Dumai. Kalau Roro itu kan kitanya bisa naik ya? Ah, itu nggak tahu saya. Mungkin bisa mungkin. Gitu loh. Terus tadi ngomongin soal mobil, jangan lebih tinggi dari 210 kalau bisa. Jangan lebih tinggi dari ya, parkir nanti susah. Yuk kalau di luar negeri kan kalau ada daerah rawan yuk mesti parkir di building kan. 2 meter lah kalau bisa. Tuh, makanya di pop up. Bawa kalau motorhome yang gede-gede itu parkirnya nggak bisa di kota itu, di pinggiran kota, terus mereka naik motor. Tapi nambahin kerjaan lagi, lu naik motor attract robbery lagi nanti. Iya, benar. Cuman itu katanya di negara-negara tertentu nggak boleh mobil modifikasi, itu gimana tuh? Pernah dengar? Enggak, tapi saya Om kan nggak pernah. modifikasi semua tuh mobil. Nggak ada. Orang petualang-petualang dunia juga Karena rata-rata. gini, di Jerman itu mobil tuh di TÜV tuh di Kehr. Nah, itu sudah ada rumusnya. Kalau di sini kan enggak. Dia mau rubah mobil di karoseri harus ada rubah bentuk, bayar mahal tuh. Kalau sana enggak, lu baru aja rubah. Jadi rubah bentuk itu nanti pasti diterima di Kehr karena karoserinya udah tahu ini nggak boleh. Tapi nggak usah minta izin lagi di sana. Nggak pernah. Nggak masalah ya? Nggak berarti masalah, di sana nggak dimasalahin gitu-gitu. Yang penting karena orang sana logikanya jalan. Jadi kalau misalnya bawa ember sama tas kantongan plastik di atas mobil gitu harus ditutup, itu logika lah. Kalau kita kan bisa diikat pakai tambang. Jadi makanya diatur sama peraturan karena banyak pelanggaran. Tapi kalau orang sana itu dia mikirnya bukan melanggar, ntar barang gua jatuh pecah. Kalau orang sini gua mau mudik tapi gua bawa semua, yang penting nyampe. Dia nggak mikir nanti jatuh pecah. Iya benar. Nah, itu the psychology mind-nya beda. Logik aja. Jadi kita di luar negeri itu asal kita ngikatnya tertutup semua. Nah, tapi saya nggak pernah lihat orang bawa di roof rack dibungkus terpal diikat-ikat, nggak pernah. Biasanya udah masuk box. Iya, udah masuk box. Aman dan rapi. Sebab kalau lu pakai tali kan anginnya besar, jalannya kan cepet, itu bisa kabur nanti. Benar. Nah masalah ini Om, visa itu kalau kita mau pergi nih ke luar negeri awal-awal itu negara-negara yang akan kita kunjungi harus kita urus visanya dulu di Indonesia, Jakarta atau bagaimana Om? Iya di Jakarta. Oh semua diurus di Jakarta dulu? Tapi kalau makanya gini, ASEAN kita free. Oke, ASEAN free. China, kita selain urus di Indonesia, kita nanti di border harus punya guide. Kalau nggak punya guide nggak bisa masuk. Walaupun udah punya visa? Nggak, ya biarpun bisa. Karena di China tuh udah GPS juga nggak jalan, dia punya sistem sendiri. Dan you punya mobil harus dikir, masuk ke
kayak LLJR sana, cek rem, cek lampu, cek semuanya, terus yuk dikasih sekolah sebentar untuk ngambil driving license China. Oh, kasih tanda-tanda, kasih terus nomor platnya kita di tol dikasih China. Karena di China itu kalau kita bayar tol itu langsung thread masuk sistem. Kalau lu nggak keluar lagi nanti di mana itu dicari. Jadi di sana itu kalau nyolong mobil susah karena kita misalnya kita masuk dari Mojokerto, ya kan? Itu nanti kan keluarnya macam-macam, ada Solo, ada apa. Begitu lu keluar nih ngeling, oh mobil ini udah keluar. Nah di China begitu. Ini kamera ini tidak bisa mendetek nomor plat kita B, itu nggak bisa. Makanya kita dikasih nomor plat dari China yang ditaruh di dashboard. Supaya kita bayar tol, mereka detek, cepret gitu kan. Berarti nanti kalau keluar lagi kedetek lagi, gunanya cuma itu. Nah kalau sampai nanti kamu ngelanggar, selain SIM kita kasih, SIM China-nya kita juga kasih, cocok nggak namanya. Si guide ini akan menjelaskan bahwa ini memang tamu kita untuk dibawa tur. Makanya begitu kita nyampe di kota, kita parkir, kita nggak bisa sore-sore jalan-jalan yuk naik mobil, nggak boleh. Nggak boleh. Boleh. Lu mau jalan-jalan naik ojek, mobil itu sudah diamanin kecuali si orang yang tadi ngikut, si guide-nya. Ya kalau kita mobilnya sempit, ya nggak bisa mau taruh mana. Dia akan bawa mobil sendiri, bayarnya susah. Double bayarnya nanti sewa mobil. Jadi banyakkan orang-orang bule kalau sudah sampai di China itu mereka rombongan. 10 mobil, jadi guide-nya bayar rame-rame, lebih murah. Waktu saya nyebrang China, saya ikut rombongan dari Malaysia. Kalau nggak salah 15 mobil 16, jadi bayarnya patungan. Jadi si guide nggak perlu masuk mobil. Nggak, dia punya mobil di depan pakai forerunner. Itu nyebrang kemana itu? Hah? Nyebrang kemana itu? Masuk Cina dari Laos. Dari Laos. Dari Vientiane. Enggak, Vientiane, Luang Prabang, Luang Namta. Luang Namta masuk. Terus? Udah langsung masuk ke border itu, terus kita naik terus sampai Mongolia, sampai Transsiberia saya. Keluarnya di Mongolia? Nah, itu Cina tuh ada dua. Iyo kalau mau ke Eropa bisa lewat Mongolia, Rusia, atas. Atau kalau nggak usah lewat Cina, lewat Myanmar. Bisa, kalau nggak Cina bagian Tibet, lewat Tibet. Terus lewat Kazakhstan, Uzbekistan, Kazakhstan, Iran. Iran bagus tuh, Iran, terus Turki, Georgia, Georgia, Turki, yuk tembus langsung ke Greece, Yunani. Itu lewat bawah. Di Eropa tuh ya? Tapi kalau saya kan memang ngambil adrenalinnya nanti itu yang kedua saya kesini, tapi sekarang saya lewat yang paling susah dulu. Mongol sama Rusia? Rusia, Mongolia, Rusia itu paling susah. Itu tantangan kita adalah alam, karena temperaturnya tuh ekstrim banget. Dan gimana ngatasi yang cuaca minus begitu? Aman loh? Ya buktinya saya nggak masalah, tapi saya nggak perlu takut. Karena kalau lu takut juga belum udah di sono. Ya, belum sumeleh aja, udah sumeleh gitu loh udah. Atau perlengkapannya apakah? Ya standar aja pakai long john. Itu beli di sini ada long john yang tipis, nanti company-nya saya kasih. Tipis, pokoknya semuanya harus tipis tapi panas gitu loh. Kuat tapi enteng, itu gimana sih semuanya tuh kayak serba kayak gitu loh. Simple tapi function gitu loh. Dan jangan bawa yang neko-neko dah, yang simple aja deh, yang baju istilahnya dicuci. Kalau saya punya baju tuh yang fast dry, tak cuci, tak peres langsung tak pakai, jalan. Pakai, nggak usah jemur. Kering badan, hangat kan badan kita. Iya benar. Oh gitu. Nah kalau pengalaman Om dulu waktu berangkat, visa mana aja yang Om urus di Jakarta? Nah, kalau kita ke Asia itu bebas. Bebas ya? Ya bebas, ASEAN bebas. Sampai ASEAN, Laos tuh ya? Laos, Kamboja, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapura tuh bebas. Cina kita pakai. Nah, Rusia pakai. Mongolia pakai. Saya urus semua itu. Mongolia, Rusia saya urus. Jakarta tuh? Jakarta. Nah, sudah masuk Estonia, itu pakai Schengen visa untuk Eropa, itu 90 hari, 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun, tapi jangan lupa bahwa 3 tahun itu tidak boleh lebih dari 90 hari. Jadi kalau saya juga baru tahu, jadi 3 tahun kalau saya pakai 90 harinya itu di bulan pertama, bulan kedua, ketiga, berarti itu udah expired, visa lu nggak bisa pakai lagi, jatah lu habis. Gitu. Itu tetap Jakarta juga toh? Jakarta itu. Nah, Schengen ini macam-macam karena yang ngeluarin banyak. Kalau Belanda mungkin agak susah sekarang kan semua yang Belanda bahwa ya, yuk pilih ke negara yang memang
yang ada di Indonesia, tapi yang jarang orang ke sana. Tapi dia masuk ke Europe. Iya, Europe Schengen itu. Nah, dari situ terus kalau kita ke Eropa Timur itu biasanya visa on arrival, dalam arti kata ya Sampai di Albania gitu ya kan. Urus di sana. Oh ya, kita mau pilih sini kan nggak ada perwakilan. Sarajevo segala macam, Bosnia gitu-gitu di sono lah itu. Jadi paling itu ya Kak, yang harus wajib diurus di Iya, sementara ini Mongolia, saya Rusia sama Schengen. Nah, Maroko saya urus di sana, Maroko. Maroko tuh on arrival, Maroko. Georgia on arrival, Turki on arrival gitu loh. Nah, yang kemarin yang agak problem, Uruguay ngurus di sini bisa 2 bulan Uruguay. Argentina di sini. di sini. Iya, lama Argentina bisa 2 bulan juga. Makanya nggak banyak turis ke sana. Gitu. Nah, terus habis Itu makanya Om balik ke ya, sini. balik kemarin kan habis visa saya ngurus. Itu yang jadi masalah karena pesawatnya mahal. Itu dunianya dibaliknya mahal pesawatnya, 60 juta. Itu buat beli Wings sudah bisa berapa biji? 60 juta Mahal pesawatnya teman-teman ya. Kalau ke South America kalau bawa mobil agak sedikit agak saya kerasa gitu. Ya tapi itulah saya punya obligasi menyelesaikan rute saya. Itu obligation saya. Ya tempuhlah. Kalau saya nggak sampai situ, nah karena saya mau ke Alaska kan. Gitu. Jadi sekarang total udah berapa negara Om? Kurang lebih? Hampir lebih 80 lah, dari 80-an ya, yang kecil-kecil gitulah. Ya, semua kan 200, tapi mungkin nanti saya selesai di 120 lah. Kalau 200 nggak sanggup lah, karena saya umur. Kalau saya masih umurnya 50-an, saya habisin. Ya saya kan mau main sama cucu. Ya, Nanti saya masih pulangnya kelamaan, cucunya udah gede-gede hilang lagi. cucunya nggak kenal. Nggak kenal melihat foto. Saya punya inilah, ada limitationnya lah. Iya. Saya nggak mau serakah. Rencananya sampai 4 kapan? tahun lagi dah. 4 tahun lagi. Jadi dah. nanti saya dari sini, kan ini Brasil nih, dari Brasil, Bolivia ke Chili, terus ke mana Peru, Ekuador, Kolombia, Panama mungkin kita naik. Itu karena nggak bisa masuk, Panama kan terusan itu, ada terusan itu. Terus ya udah langsung situ Meksiko, langsung ke Los Angeles, ke Kanada, Alaska, terus saya ke Route 66, saya pengen Route 66. Dari situ ke Halifax itu Port di Kanada, saya kapalin turun ke Afrika Selatan. Saya naik, saya ke Middle East, Arab ya, terus saya mau ke yang tadi saya belum laluin itu tengah, Asia Tengah, India, turun Pakistan, saya mau ship ke New Zealand, Australia, Timor Leste, pulang. Pulangnya kan bisa lewat Jawa Timur, lewat Probolinggo. Dunia udah di kepalanya. Ya semua. sudah habis itu sudah saya harus memberi inspirasi ke teman-teman agar seperti saya supaya lebih terbuka lagi. Jadi kita ini punya manpower yang sudah worldwide. Jangan manpower tapi gotong royong cuma otot doang. Ininya yang saya butuhkan untuk supaya lebih positive thinking karena sudah worldwide. Dan ternyata setelah saya 9 tahun keliling, hampir 10 tahun ini, kita is the best karena kita punya semua. Volcano adanya di sini, beach yang bagus-bagus, yang buat main ini surfboard, sini ada, kayak diving sini ada, rainforestnya bagus, lake-nya, iya semua. Lengkap. Nah itu modal, makanya saya teman-teman, mobil boleh kamu potong, yang bikin manusia, tapi alam jangan dipotong. Nah itu yang bikin bukan kita harus bersihin. Gitu loh, biar kita nanti dikasih gaji sama yang di sono. Kita dikasih supaya enak reward, gitu loh. Reward. Iya. Nah, ya udah otomatis kan saya dikasih sehat, dikasih kekuatan. Tapi kalau Tuhan tolong saya dikasih kerjaan yang baik, padahal besok pagi ada orang nggak bawa tas berat aja saya kagak masa bodoh bukan saya punya. Percuma. Benar. Ya itulah, kayak gitu-gitu tuh yang kita harus belajar lah. Ya itu. Nah, tadi aku mau tanya, kapan mulai berangkatnya? Dan motivasi awalnya seperti apa sih yang ada di pikiran Om? Jadi saya ini memang dari kecil ini kan, saya kalau dari awalnya itu kan memang saya ini overlandnya tuh sudah dari kecil, tapi bukan overland keliling-keliling, cuman seneng pergi saya. Saya ini bosan di rumah gitu, perginya tuh nanti beli barang, nanti naik motor kemana. Nah, saya memang udah punya rencana, 60 saya harus berhenti, apapun yang terjadi. Makanya saya
anak pertama pun itu saya umur 25. Itu saya udah planning bahwa nanti saya pensiun, anak saya udah bisa megang company. Dan itu pas semua, pas. Nah, pada waktu saya pulang, saya bilang saya mau, tapi company masih belum saya lepas, tapi saya udah pergi. Jadi saya pertama kan saya punya Land Cruiser itu udah kemana-mana. Lagi malam-malam gini saya pikir, wah ini saya mau keliling ke Malaysia deh. Yang bener nih, dalam arti kata yang bener nih, bisa pasti. Nggak dia apa-apain tuh mobil, langsung berangkat. Tri, besok cariin kapal, kamu berangkat. Terus saya ke IMI, Karni, ngurus Karni. Udah, keluar sampai sono melihat semua, stok bekernya apa, mobilnya mobil buat Jakarta, tahu-tahu udah sampai mana. Nah, dibetulin tengah jalan, gini, terus berkembang. Langsung berangkat itu, tanggal 16 Mei tahun 2014 saya berangkat. Sama Tri itu. Naik kontainer. Nah, Pak Sani yang kurang 2 minggu ngikut, dia beli dulu di Ciputat itu mobil LC, Land Cruiser. Dia nggak didandanin juga, standar masukin. Jalan. Turun mesin di Malaysia itu. Oh, di Malaysia. Iya, karena mobilnya nggak siap. Semua itu, saya kan nggak ada guru gitu loh. Nah, nggak ada. Nah, sekarang saya berani share ke teman-teman agar jangan seperti saya gitu loh. Nah, akhirnya ke waktu berangkat, ya itu saya bilang, berangkat puter gitu, stuck di Laos karena nggak bisa masuk karena harus pakai izin. Terus saya ke Malaysia cari tahu yang ngurusin Bolt Explorer siapa. Kayaknya saya daftar, saya masuk, saya bayar itu, baru bisa sampai di atas. Berarti nggak lancar-lancar aja semua ya, Mas? Enggak, ya semuanya belajar gitu. Saya anggap halangan itu adalah pelajaran. Nah, problem is solution. Gitu. Halangan is a lesson, gitu aja. Jadi saya nggak pernah mengeluh, gitu loh. Nah, itu pertama awalnya di situ. Nah, dari situ terus keterusan, terus saya punya obsesi. Ini kalau dia udah keluar mobil ini nggak akan saya pulangin. Itu yang waktu saya kalut itu waktu saya kebalik tuh di Mongol. Itu saya bingung loh. Ini kalau dipulangin ongkosnya mahal banget dan mulangin bangkai. Kalau saya buang ya 30 jutanya itu akan hilang, tapi saya bisa mungkin di blacklist, mungkin nih kok mobilnya kok nggak pulang terus. Nggak masuk. Akhirnya saya beli itu bangkai mobil saya, dan saya wirawiri. Di mana itu? Di Mongol. Pak Tri saya suruh ke sana sama montir saya. Pak Tri bantuin saya. Setelah final kan listriknya nggak jalan semua. Pak Tri sama montir saya kirim ke Mongolia. Bantuin masangin listrik. Ada yang jual ya bodinya itu ya? Oh, banyak. Oh, banyak ya? Banyak. Jadi kalau tadi yang ya kalau mau ke overland ke itu harus pakai mobil yang biasa dipakai UN. Ya, Land Cruiser itu kan dipakai UN. Jadi orang tuh gak mau kalau lihat Land Cruiser, mobil UN, mobil bantuan, odong-odong dia bilang. Partnya banyak. Maling nggak mau gitu loh. Tapi karena berhubung Land Cruiser di sini harganya mahal, kebalikan teman sono, ya pakai Highland aja. Highland itu kalau didandanin kan lumayan. Iya benar. Modelnya nggak jelek-jelek amat lah. Harganya masih bersahabat lah. Itu bandera tipis. Bandera kecil, mini bandera. Gitu. Kalau itu sepanjang perjalanan menurut Om Hoke, negara yang paling berbahaya yang pernah dilewati? Jadi begini ya, sebetulnya kalau kita namanya bahaya itu tergantung kita menganggapnya dari mana. Kayak sekarang misalnya you tuh tukang jalan di hutan, ada lumut aja, menurut you nggak berbahaya lumut, tapi saya yang nggak pernah jalan di hutan atau orang lain yang tahu kepleset, wah bahaya nih ya kan gitu. Itu relatif ya. Terus saya tidak pernah membandingkan negara. Jadi kalau ini sama ini enak mana? Kalau lu nanya negaranya gua nggak bisa, tapi kalau makanannya ya selera saya enak mana saya bandingin. So kalau bandingin negara itu saya nggak mau alamnya itu nggak bersahabat dengan saya nantinya. Ya kan, kalau bilang, wah Rusia nggak enak, dingin. Dia nggak mungkin kalau Rusia panas kan. Nanti kalau saya merasa energinya itu kalau saya udah jelekin Rusia, tak bandingin Indonesia enak Rusia gitu kan. Saya bisa aja itu di Rusia saya nanti alamnya nggak bersahabat sama saya bisa mati kaku. Iya, gitu loh. Jadi this is nature gitu loh. Dari nature makanya. Jadi kita menyatu. Iya, makanya saya kan selalu bilang I'm alone but not lonely. Itu yang penting. Gitu loh. Jadi kita jangan pernah mencacat alam. Karena kita ini berdiri di alam, mau bau pun ya memang itu sampah. Misalnya kita lewat di kali, kali ini bau. Ya lu jangan lewat situ.
Ya kan? Kayaknya orang kalau udah jalan jauh tuh udah nggak ada lagi yang gitu-gitu. Kita nggak bisa bandingin. Ngeluh-ngeluh gitu Kita nggak kan. bisa bandingin. Dengan Kita harus terima situasi apa terima adanya. semua. Karena kita lebih baik memikirkan yang belum ada daripada memikirkan yang sudah terjadi. Buat apa? Waste the time. Udah terjadi dan itu tidak bisa. Kalau kalimu suruh baunya hilang, kamu bisa besok pagi nyemprotin parfum terus. Nggak bisa. Ya udah jangan lewat situ. Gitu. Nah Om, yang banyak juga nih pasti orang pengen tahu, menjaga kesehatan dan stamina kan keliling dunia tuh pasti butuh stamina loh, nyetir loh sendirian. Kalau saya ini memang dari dulu tuh saya makan tuh saya rewel. Rewel itu bukan berarti nggak suka, nggak suka. Jadi misalnya ini ada babat, enak nih. Tapi saya lihat nih kalau saya makan terlalu banyak pasti nanti efeknya apa. Ya udah makan seenaknya sendiri. Terus saya ini hobinya check up. Oh, Satu tahun bisa 3 atau 4 kali check up. oke. Saya punya logbook, bukan mobil, logbook badan saya itu segini dari umur 24. Waduh. Naik sedikit saya betulin. Naik betulin. Orang-orang kadang-kadang bilang, Pak Oke kamu nggak sakit jantung, kenapa ditusuk sini di kateter? Iya. Mahal loh kateter. Iya. Sampai saya pernah kemarin di kateter, Om sakit apa Om? Penyumbatan? Enggak, kok Om berani masuk kamar operasi ditusuk-tusuk? Gua mau ngecek dalam gua, injection gua ini mampet apa enggak, supaya gua tarikannya enak. Nggak apa-apa, dokter bilang. Nah, dokternya bilang, udahlah nggak usah dicek pasti sehat. Enggak, gua pengen tahu. Yang rasain kan gua gitu loh. Nah, sifat ini yang saya maintenance di badan saya itu tinggi. Saya suka maintenance badan saya gitu loh. Jadi saya ini paling cerewet, dikit-dikit, tapi saya nggak obat. Saya hanya mengecek. Jadi kalau ini dengkul sakit misalnya ya, karena saya terlalu banyak jalan, ya saya beli sepatunya yang ada cushionnya misalnya. Terus kalau saya pusing-pusing gini, tadi telepon temen ke dia yang kemana, nyetir aja udah. Nah, sembuh. Lupain gitu loh. Ya saya bilang sama temen joke-nya, kalau misalnya penyakitnya bisa ngomong, pasti dia ngomong sama teman-temannya, jangan ke Om Oke dah, pelit, gua ke sono nggak dikasih makan. Ke si A aja itu, dikit-dikit Panadol, dikit-dikit ini, dikit-dikit ini. Ya kita balik aja mindset lah. Betul. Karena gini loh, organ tubuh itu harus dijaga sempurna. Sebab kalau nanti sudah gua sehat kok, tapi gua minum diabetes, punya pil. Kan berarti kan belum sempurna kan? Iya, Itu betul. hanya aditif, painkiller aja, itu nggak boleh. Kalau bisa ya memang betul-betul sehat. Gitu loh. Saya terus terang saya lemah di asam urat. Itu asam urat saya itu tinggi loh, hampir 10. Tapi nggak kerasa. Nggak pernah pincang, amit-amit ya, nggak pernah pincang. Karena apa? Saya merasa, ya saya doanya dalam saya masih bisa kerja. Tolong saya kasih kerjaan yang banyak deh. God give me a lot of job. Saya mau kerja, udah itu aja. Kalau saya nggak kerja untuk semua orang, nggak kerja inspirasi, nggak ini, saya pasti dikasih sakit sudah. Suruh diam di rumah. Benar. Iya. Pernah sakit nggak Om sama di jalan? Perjalanan? Kemarin di Uruguay saya nggak bisa jalan gara-gara minum wine, asam urat naik. Sampai saya nempel-nempel tembok di toko, tapi saya nggak ngomong istri saya. Seret kayak homeless, Waduh. ditolongin orang hotel, dipanggil. Wine-nya kebanyakan gitu. Kebanyakan wine. Kebanyakan. Terus akhirnya saya ini minum ada obat yang painkiller ya, tapi painkiller ya, Iya. cuma minum sekali ya udah. Besok buat tidur, minum air banyak, kaki naikin atas, mikirnya yang camping, nanti mau lihat apa, lupa, lupa diem aja. Itu aja berarti. Iya ya? gitu aja. Wah luar biasa. Lah, lu ada dokter tuh kan karena sekarang ada rumah sakit. Zaman dulu mana ada, zaman Majapahit mana ada rumah sakit. Nggak ada. Tapi kok orang nggak cengeng? Iya benar. Karena sekarang begitu, belum nggak sakit aja minta vitamin. Vitamin itu keluar dari badan kita loh. Iya iya. Iya kita Tadi nih punya. ada tuh Om pakai vitamin Kalau kah, suplemen kah? suplemen ada, tapi ya misalnya kayak vitamin A untuk mata. Tapi yang gitu. Tapi maksud saya kalau kamu sampai sakit di hutan, itu apalagi ini ngomong orang muda ya, itu jangan cengeng. Jangan cengeng gitu loh. Kalau kita cengeng ya penyakitnya banyak gitu loh. Ya saya pokoknya kalau badan udah nggak enak nih, kegemukan. Nih saya gara-gara ke Brasil nih saya naik 3 kilo. Makan enak. Atau Ya, cocok? Cocok. Bukan, makanya daging mau cari sayur susah. Sayurnya dicampur keju, semuanya keju. Saya sampai bawa cabai, ya kan akhirnya kena GERD saya. Waduh. Ya, saya kan bawa ikan asin. Ikan asin makan sama nasi. Nasinya di sono dikasih butter. Ya masak nasi sendiri. Ikan asin, nasi pakai sambal aja saya makan. Saya nggak pernah makan mewah-mewah gitu karena badannya nggak enak. Iya, iya. Dan badan saya ini punya
sensor. Kalau saya makan yang banyak micinnya, ini bengkak semua tangan. Oke, alarm. Minum Coca-Cola bengkak semua, jadi alarm nggak boleh. Dan itu yang penting itu kalau saya tuh makan kedua, yang penting solar dulu. Jangan mikirin makan dulu deh, solar. Solarnya itu bisa dihitung. Solar kalau di sana itu sekitar $1,1, 1,2 dolar. Kira-kira ya duit sini ya 20.000 deh, itu dulu ya. Nah, mobil itu satu berapa? Kamu mau jalan berapa? Anggap aja kalau mobil lo full load, sejeleknya 1,5 deh. Seperti saya kalau sudah jalan 120.000 kilo, dibagi 5, ya kurang lebih berapa ton? 25 ton kali. 25 ton kan? Nah 25 ton itu kalau kira 20.000 kan 500 juta. Tapi berapa tahun? Hampir 10 tahun. Ya kan itu 500 juta 10 tahun. Berarti satu tahunnya 50 juta kan? Nah 50 juta kamu bagi 12 lagi sebulannya kan cuma berapa? 5 juta, 7 juta kan? Kalau tidak itu kan nggak terlalu tinggi. Karena saya banyak berhentinya kan? Nah itu dari solar, lo bisa ngitung lah. Kalau solar tergantung mobil lo sehari mau jalan berapa. Makan kan lo masak. Ya kan, di sana tuh murah banget. Daging itu yang bagus-bagus itu sekilo cuma 20 ribuan. $2, $1. Iya, karena kita daging import. Sana yang mahal durian. Mahal. Tapi ada ya? Ada sekilo 300.000, 400.000 kan. Nggak usah makan durian. Di sini udah puas. Makanya, manggis mahal. Ya kan? Jadi kalau orang bilang boros, Pak Oke boros jalan-jalan terus. Lo kagak tahu hitungannya. Nah, mobil juga gitu, lu jangan sampai beli mobil yang bermasalah. Kita ngomong gobloknya aja, mobil otomatis itu olinya berapa? Mesin, kardan, transmisi. Ya. Ya, ini kan kalau olinya kurang nggak bisa jalan. Tapi kalau manual oli kurang masih bisa jalan misalnya. Terus itu maintenance-nya mobil itu lu mesti hitung juga berapa. Tapi nggak banyak kalau mobilnya nggak pakai elektronik nggak banyak. Kalau Om masalah tidur gimana? Kombinasi kah atau di mobil banyak? Kalau nggak bawa istri saya camping. Tapi kalau sama istri ya itu karena kemarin itu kan istri saya maunya camping kan bareng gitu. Tapi kan partner saya Pak Sani itu nggak biasa jadi nggak mau. Itu satu. Kedua memang kemarin itu di Brasil nggak dianjurkan karena kita nggak pakai iOverlander. Nah karena si istri itu maunya ke tempat-tempat yang nggak remote. Kalau iOverlander kan remote. Nah itu kan di Brasil kita takut. Dan kita udah awal itu teman saya udah trauma itu. Karena udah kerampok itu. Malam-malam tidur kamarnya disongkel itu loh. Hilang udah duitnya itu di situ. Nah itu sudah trauma dulu lah. Nah ini nggak tahu untuk berikutnya ini. Kalau istri-istri nggak mau ikut saya jalan lagi sendiri. Nah itu baru saya camping. Paling saya ngajak si teman saya si tukang ngamen. Oh si itu. Siapa itu. Tukang ngamen. Itu saya belajar banyak loh dari kekurangan. Waduh, kasihan. Bukan kasihan tanda petik dia bukan orang melarat karena pamannya juga punya restoran, tapi profesi dia sebagai tukang ngamen itu saya belajar. Itu saya belum punya ilmu itu. Dia bisa ketawa dan bahagia dengan megang uang $1. Kalau kita kan ada kekhawatiran ini $1 kalau mau kumpul bawa mogok gimana? Nah, kayak gitu-gitu saya belajar. Saya belajar dari kekurangan. Nah itu tuh, apa sih yang Om dapat pelajaran yang di perjalanan terutama ya, sekian lama itu apa yang Om ini kok dapetnya di jalan nih gitu? Karena saya merasa gini loh, semua negara, semua manusia yang saya temuin itu saya anggap is a human being. Bukan lu orang putih, lu orang Arab, lu orang Amerika, lu orang mana, orang kaya, orang miskin, enggak. Kecuali dua, hanya orang gila dan orang mabuk, gua nggak bisa komunikasi deh. Tapi selama itu dia masih bisa. Cantik, jelek, peot, apa, sumbing, nggak peduli. Because you are as a human being. Saya cuma melihat aja, oh dia kalau lebih ganteng dari gua, oh nggak apa-apa, lebih kalah. Oh dia kalau lebih jelek dari gua masih berarti gua lebih bagus lah. Oh dia jalannya kok miring, gua lempeng, oh gua berarti terima kasih. Nah gitu aja. Jadi saya semua membaur. Gitu loh. Nah itu dari situ, tadi saya, ya istilahnya, make the world smaller. Kalau semuanya dibikin equal, make the world smaller. Tapi kalau you selalu membanding-bandingkan, dunia ini besar banget. Karena ada orang Eskimo, orang ini, wah gua capek deh. Belum apa udah capek. Tapi kalau itu manusia kok, cuman gua lahir di sini, dia lahir di sini. Makanya jangan selalu membanding-bandingkan. Kalau you membanding-bandingkan, berarti everything is difficult.
makin besar. Dunia tuh banyak loh, gede loh dunia itu. Karena kamu lihat rasnya, lihat culture-nya. Tapi kalau semuanya tuh kamu anggap human being, sama. Besok pagi bisa langsung di Sulawesi, besok pagi bisa langsung di Brazil, besok bisa langsung di Chili. Ketemu orangnya itu aja. Cuman beda language aja. Nah itu. The way of thinking-nya itu harus di simple. Kalau kamu masih membanding-bandingkan susah. Kelihatan gede jadinya, kelihatan susah. Nah kalau satu itu language, bahasa? Kalau gua mah bahasa gua language bahasa Jawa. Tapi Dia sering ngeliat di gua ngomong Inggris mesti mikir. Orang sono kan nggak ngerti Inggris. Bayangin, ada orang yang nggak ngerti bahasa Inggris. Lebih baik gua ngomong Inggris atau ngomong Jawa? Ya Jawa. Kalau Inggris kan gua mikir. Kalau Jawa kan sama-sama dia nggak tahu. Sama rokok gini, akhirnya ya dia mau tahu. Body language aja. Iya. Kalau you bisa Sunda, jangan ngomong Sunda. Nggak usah malu-malu karena memang. Tapi kalau dia bisa Inggris, kita ngomong Jawa kayak ngeledek jadinya. Dia nggak ngerti Inggris loh. You understand English no? Wes, nah ngono ngomong Jawa wae wes. Gitu. Ya saya nggak kesulitan. Ya itu tadi saya menganggap semua manusia sama. Jadi kita don't worry about the language lah. Malah kadang-kadang saya positif thinkingnya gini. Untung gua kagak dikasih bahasa banyak. Kalau gua dikasih bahasa banyak, gua bisa nyangkut di mana-mana. Ya kamu pulang dong. Iya kan? Nyaman lah. Sekarang kan gua bisa bahasanya ke sini. Coba gua bisa bahasa Spanish, gua bisa bahasa ini Prancis. Wah, mungkin nggak pulang. Itu adalah salah satu plus minusnya lah. Kita harus Kalau manajemen nyetirnya ada aturannya. Om nyetir berapa jam kah sehari atau apakah nggak? Kalau kamu mau beli spion ya, itu ada spion yang ada warningnya. Lu kalau udah ngantuk, lu akan kasih tanda panah, warning. Lu harus berhenti tuh. Ada itu beli nanti anak saya tahu tuh. Ya spion itu ada kameranya, buka belakang itu ada warningnya. Gitu. Nah nyetir nih gini loh. Ngantuk tuh dua macam buat gua. Ngantuk di mulut atau di mata atau di pikiran. Wah gimana lagi tuh? Nah kalau gua ngantuk cuman gitu doang, tapi gua masih able to fokus, gua jalan. Tapi kalau udah gini matanya gini, nah berhenti lo. Nah kalau nggak bisa berhenti, gigit, chewing gum. Ini mulut goyang. Kalau mulut goyang, mata akan ketarik-tarik. Permen karet. Kalau nggak ada permen karet, tusuk gigi. Kalau dulu gua pakai timun. Timun itu bikin kenyang, air, vitamin, itu nol, nggak ada mineral apa-apa. Bikin tapi mulut goyang. Iya kan enak itu daripada lu minum gini. Krokotin timun aja yang panjang, bersihin, beli aja 5 biji, kasih di kolbok, ambil, enak loh, fresh mulutnya. Nanti kalau udah kita tidur di rest area, potongin tipis-tipis, taruh di mata kita. Udah. Adem tuh ya. Iya. Benar. Melek lagi. Ya simple. Yang penting nggak di force ya Tom. Enggak, harus berhenti, harus berhenti ya. Om nggak ada begadang-begadang nyetir gitu. Saya tergantung. Ini waktu saya pulang kemarin, waktu Januari kan saya pulang, tapi nggak ngomong-ngomong. Itu saya pulang, saya beli tiket dapat, tapi berangkatnya ada 17 jam kemudian. Itu saya masih 2000 kilo atau 1500 kilo. Itu jam 2 pagi. Wah, saya nyetir non-stop. Sampai dekat airport, titip mobil, langsung ke pesawat berangkat tuh. Nggak mandi, nggak apa. Karena pas ada pesawat murah, tapi saya lupa 17 jam, oke sistemnya. Waduh, saya lupa kalau saya ini masih 2000 kilo atau berapa dari airport. Kekejar tuh. Kejar. Gila. Kejar itu dah. Ya kayak gitu-gitu. Makan timun ya. Hah? Tapi jalannya kan highway ya? Highway sana. Highway tapi kenceng-kenceng. Itu kalau lu meleng dikit diseruduk truk loh. Sana nggak bisa macem-macem dia. Kita nggak bisa macem-macem dia. Gila. Nah itu kalau penitipan mobil, misalnya Om tinggal pulang ke Jakarta tuh banyak penitipan di sana? Ada gitu? Banyak sih enggak, tapi kita harus koneksi teman-teman aja. Teman-teman kalau kepepet, ya makanya saya bilang mobilnya jangan lebih 2 meter. Nanti lu kalau kepepet, lu masukin ke parkiran murah kok. Oke. 1 bulan itu paling $100. Sebulan. Parkiran di atas kunci udah. Dan mobil jangan lupa kasih korden ya semua ya. Jadi semua orang nggak bisa lihat dalamnya. Korden, udah selalu gitu. Dan lu mesti ada safe box di dalam. Nah, lu mesti bikin lemari yang agak tinggi khusus untuk laptop dan kamera lu. Kalau nanti mobil harus masuk sungai segala. Oh iya. Ya,
di atas. Karena kalau barang di bawah itu duduk rusak semua. Kalau di atas enggak. Aman ya. Karena kan begini kan. Iya benar. Kalau di sini kan ada ke suspension. Betul. Taruh kamera segala, lu taruh atas. Itu yang aman. Kapan tuh target Om sampai Alaska? Saya rencana nanti pokoknya sampai Los Angeles Februari tahun depan. Oh, oke. Karena Nah, dia aku tayang kenapa ya kayaknya banyak petualang-petualang overlander dunia itu Alaska nih jadi semacam apa ya? ya itu Alaska itu memang kutub selatan, kutub utara. Paling utara. Kalau Indonesia kan yang Indonesia part of sini, kalau itu kan nyambung Amerika ini. Amerika itu dari utara sampai selatan itu nyambung semua pulaunya. Kalau Indonesia Katulistiwa, Iya. gitu. Oh, oke. Dan di situ memang nggak ada apa-apa. Nah itu asalnya kayak motorhome itu dari sana. Oh gitu. Iya, karena sana tuh zaman dulu itu sapi, koboi, terus kereta, terus motorhome. Karena ada point to point tuh nggak ada rumah. Jadi orang tuh tidur, jadi tidur di truk, tidur di pickup. Makanya selalu gambarnya Patagonia kalau mobil camper. Nah, saya bilang sama teman-teman sekarang, saya mengusulkan kalau bikin mobil camper jangan Patagonia, kasih gambar Semar sama sawah. Kita harus promosi pohon kelapa. Pohon kelapa, beach. Jangan Patagonia. Patagonia itu adanya di Amerika Selatan sono. Betul, betul. Gitu. Nah tadi juga Om ada cerita nih terakhir Om. Om bilang kalau perjalanan panjang itu bisa merubah karakter atau apa? Way of mind orang. Iya. Itu seperti apa? Ya karena kan begini, kita ini kan sekarang kalau kita di rumah terus kan kita di comfort zone. Ya kan? Apalagi orang yang ada pembantu, mobil dicuciin, masak dimasakin kan. Habis gitu kita jangan ngomong luar negeri deh, keluar dari rumah. Kita juga mau cari comfort zone, pasti nyari makanan Padang. Masa lo mau masak di terminal kan nggak mungkin. Masih ke warung restoran kan. Mau sampai gunung pun kadang-kadang supermi dulu di warung sono, masak males. Ya kan? Nah, lama-lama kalau kita bawa ke luar negeri karena masalah budget, masalah duit mesti tuker segala macam, otomatis kita kan harus mandiri. Nah, itu kalau di-build tiap hari, ya begitu kita pulang, kan kamu kerja sendiri itu kan banyak kesulitannya, harus cuci piringnya, nanti harus belanja. Ya belum nanti mobilnya diburu-buru polisi harus pindah. Nah ini semua kalau kamu kantongin, kamu bawa, ya kamu udah already pass, kamu sudah lulus lah di dalam mengatasin kehidupan ini. Jadi terus kamu nganggep orang sekeliling kamu is a human being. Rumusnya cuma itu. Betul. Kamu human being, kamu keluar dari comfort zone, ya udah kamu balik netral dan kamu tidak ada rasa takut lagi deh. Waduh, itu dia tuh. Tidak ada rasa takut lagi. Keren banget tuh. Tuh poinnya tuh. Ya. Itu yang kita harus belajar dan itu nggak gampang. Ya. Makanya saya selalu ngomong, orang Jawa ngomong sumeleh. Sumeleh itu tidak membanding-bandingkan, apa aja semua sama. Yang beda cuma profesinya. Ya. Oke. Gitu loh, sumeleh. Masih banyak lagi sih teman-teman ini kalau yang namanya perjalanan seperti itu dari petualang itu kan pasti banyak banget cerita-cerita yang lain. Cuman kita terbatas waktu. Belum lagi kalau kita mau bahas masalah koleksi mobilnya, mulai dari mobil tua, mobil overland. Wah itu berepisode-episode nanti baru kita bisa bikin. Mumpung masih bisa ketemu dan bisa ngobrol. Nah, kita sharing. Benar. Kita terakhir ketemu 2019 ya, Mbak? Iya, udah beda sekarang nih. Tuh udah terbentuk. Dia sudah terbentuk menjadi overlander. Dulu masih break. Pak, ini mau ada pohon gimana beloknya ke kiri. Wah, jurang hati-hati ya. Sekarang mah udah saya kalah. Sulawesi udah sampai ke Rote. Ini sudah terbentuk. Inspirator Sudah banget. Mungkin ada pesan-pesan buat penonton road trip Indonesia yang mau baru akan memulai overlander. Ya kalau pesan saya sebetulnya simpel, jangan dipaksakan. Yang penting obligasi itu dan responsible-nya udah terpenuhin, baru kita mulai start. Dan jangan gegabah, jangan pernah lihat orang yang udah lulus university. Kita sekarang sekolah pelan-pelan dari mana kita ikutin gitu loh. Tipis-tipis dulu lah. Tipis-tipis. Iya, karena gini, untuk luar negeri khususnya, ini berubah politikalnya. Karena sekarang seperti ini. Ini sekarang di Peru lagi susah masuk, Venezuela susah masuk, Timur Tengah susah. Ya, tapi saya yakin dalam 10 tahun ke depan, mungkin negara-negara yang tadinya tertutup bisa kita lalui. Ya, Timur Tengah masih banyak yang belum bisa kita laluin. Ya, Peru kemarin saya dengar-dengar masih ada gejolak politikal gitu. Nah ini kayak begitu-begitu. Jadi teman-teman masih banyak waktu. Yang muda-muda ya. Kalau yang tua-tua ayo ikut.
Never stop overlanding. Oke, Nah, itu. never stop overlanding. Ya. Ngomong nggak, terima kasih banget nih waktunya, Sama-sama. luar biasa. Makasih Thank kita you, udah thank you. diizinin ngeliat. Iya. Ini kita satu keluarga besar overland. Tuh, Yes. kita teman-teman yang belum gabung kita gabung sekarang. Oke, Ya. itu dia pesan dari Om Hoke. Buat teman-teman yang ingin mendukung perjalanan Road Trip Indonesia, kita masih seperti biasa, kita ada jual t-shirt Road Trip Indonesia. Apalagi sayang? Itu ada t-shirt, ada mug, ada topi, ada stiker. Warna-warna kaosnya itu banyak sudah. Terus desain-desainnya berbeda. Ada merah contohnya, hijau army, biru navy, kuning. Banyak lah ya Menarik pilihan ya. warnanya. Banyak warnanya Dan sekarang. kita juga ada storage bag nih teman-teman. Kita jual storage bag ini buat di ban serep. Untuk ukuran ban apa aja ini bisa. Ya buat teman-teman yang suka overland, yang suka off-road atau yang suka modifikasi mobilnya, ini juga cocok sekali. Ini bahannya sangat bagus dan kuat ya. Ini udah hujan panas. Udah Iya. kita pakai Kuat, bertahun-tahun masih kuat Tidak juga sobek. teman-teman. Ya. Cara Nah, pesannya ada di kolom deskripsi atau nomor WA aku di bawah sini nih. Nih.